Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini sebagai pedoman kehidupan kita sepanjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2020. Tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 13, demikian bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Dadi botohamu akan mangula di bagas joro, mangan sian joroi. Jala akka namarhalado dilanggatani, marsaulihon siani. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah menciptakan manusia, dan kepada manusia diberikan berbagai talenta dan profesi. Oleh talenta dan profesi yang berbeda-beda itu, sehingga banyak ragam untuk bekerja, berkarya, dan melalui kerja dan karya itu manusia mendapatkan penghasilan. Karenanya kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada kita diberikan berbagai talenta. Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan talenta itu sebagai jalan kehidupan kita masing-masing. Ada pemahaman begini, bahwa di tengah-tengah dunia ini ada pekerjaan kudus, ada pekerjaan tidak kudus. Sebelum reformasi, pemahaman itu sangat kuat dan mengental. Makanya dikatakan bahwa pekerjaan yang kudus adalah pekerjaan membiara, mengasingkan diri dari yang lain, sehingga ketika mengasingkan diri dari yang lain, dia tidak berbaur dengan dosa. Sementara yang bekerja dan berkarya di dunia sekuler dikatakan tidak kudus. Karenanya Martin Luther memberikan pemahaman baru bahwa bukan kerja kudus si A dan ini kerja tidak kudus, tidak. Tapi dia mengatakan dunia ini adalah biara, dan di tengah-tengah dunia ini manusia berbagai macam profesi melakukan pekerjaan dan aktivitasnya, dan dari pekerjaan dan aktivitas itulah mereka mencari jalan kehidupannya. Sepanjang itu berkenan di hadapan Tuhan, sepanjang itu tidak mencelakakan orang lain, sepanjang itu dilakukan dalam kejujuran, maka apapun profesi kita, talenta kita sama harganya di hadapan Tuhan. Dan dari talenta kita yang berbeda-beda itulah kita memperoleh kehidupan. Dari situlah kita memperoleh makan, dan itulah jalan Tuhan memelihara kehidupan kita. Karenanya bukan persoalan apa yang kita kerjakan, tetapi bagaimana pekerjaan itu kita lakukan. Dan yang kedua, bukan soal apa yang kita kerjakan, tetapi apakah pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Di situ yang menjadi titik atau garis besar dari pekerjaan itu. Karena memang berbagai macam pekerjaan itu justru memperlihatkan kekayaan Allah. Tentu kalau semua jadi supir, siapa yang jadi penumpang? Kalau semua jadi guru, siapa yang mau jadi murid? Kalau semua pedagang, siapa yang membeli? Tapi justru talenta yang berbeda-beda itu sehingga saling melengkapi dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, maka terciptalah kehidupan, terciptalah aktivitas. Saudara-saudara, secara khusus memang nats kita berbicara tentang pelayan-pelayan Tuhan, tetapi tidak sesempit itu yang dimaksud dalam nats ini. Oke, orang yang melayani di tempat kudus mendapatkan penghidupan dari tempat kudus itu.
Orang yang melayani mesbah mendapatkan bahagian dari mesbah itu. Yang mau dikatakan nats ini ialah apa profesi kita, apa pekerjaan kita, dari situlah kita mendapatkan kehidupan. Dan pekerjaan itu sepanjang sesuai dengan kehendak Tuhan, sama harganya di hadapan Tuhan. Makanya sekali lagi Martin Luther mengatakan dunia ini adalah biara. Tuhan menempatkan kita dalam berbagai talenta dan profesi yang berbeda-beda, dan profesi dan talenta yang berbeda-beda itu kita lakukan, kita kerjakan secara bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberkatinya. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, warga jemaat dimanapun berada, dalam pekerjaan masing-masing, dalam aktivitas masing-masing, dalam profesi masing-masing, mari kita lakukan pekerjaan kita, mari kita lakukan profesi kita, mari kita lakukan talenta kita dengan bertanggung jawab dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Maka ketika kita lakukan secara bertanggung jawab dan penuh ucapan syukur, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan dan profesi yang kita lakukan. Karenanya Tuhan memberkati Bapak Ibu di setiap aktivitas dan pekerjaan. Tuhan memberkati seluruh jemaatnya dalam aktivitas dan pekerjaan. Jauhkan ketidakjujuran, jauhkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tetapi bekerja dan berkarya dengan penuh tanggung jawab, sebab itu merupakan persembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Ya Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami menyempatkan diri mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman kami. Kami diingatkan oleh firman-Mu untuk bekerja penuh tanggung jawab. Karenanya, biarlah Engkau Tuhan memampukan kami, sehingga setiap kami melakukan profesi kami, talenta kami yang berbeda-beda itu dengan penuh ucapan syukur. Karenanya, berkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Kiranya melalui aktivitas itu jalan Tuhan memelihara setiap kehidupan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.